wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pelajaran kita Tuhfatul Atfal. Baik. Baik. Sebentar. Baik, kaifa halukum ikhwah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, sebentar kita lihat. Ya, kita terakhir sampai bait yang keberapa? Ya. Sudah terlihat jelas teman-teman sekalian? Ya. Untuk share screen terlihat jelas? Halo? Sudah, Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Baik, kita terakhir. Baik, kita sudah masuk hukum nun sukun ya. Kita sudah masuk hukum nun sukun. Nah, ini jelas nih. Ini jelas setelahnya? Ya, tulisannya lebih jelas ya. Nah, jelas Ustadz. Nah, alhamdulillah. Nah, kita masuk hukum nun sukun. Sebelumnya kita sudah membacakan prolog ya atau pendahuluan, yaitu bait yang pertama sampai yang kelima. Bait yang pertama sampai yang kelima, yaitu di mana beliau mengatakan yaqulu raji yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman sulaimanuhu wal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihyidil kamali arju bihi an yanfa'a tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Nah, jadi ini sudah ya di mana beliau di bait yang pertama ya, ini beliau mengatakan berkata orang yang senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah yang Maha Pengampun, siapa itu? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Segala puji bagi Allah dengan berselawat atas Rasulullah SAW serta keluarganya dan orang-orang yang mengikutinya. Kemudian beliau mengatakan wa ba'du, adapun setelahnya, yaitu nazam ini ditunjukkan untuk orang-orang yang menginginkan pengetahuan ya lil muridi ya fin nuni wa tanwin, ya, tentang nun dan tanwin. Dan kita sudah jelaskan ya pada pertemuan lalu yang dimaksud beliau di sini bukan hanya nun dan tanwin ya dan bacaan mat, tetapi pembahasan Tuhfatul Atfal ini dimulai dengan
pembahasan nun sukun dan tanwin, kemudian diakhiri dengan pembahasan tentang mudud, yaitu tentang bacaan mat panjang ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, beliau mengatakan sama itu bi tuhfatil atfali, beliau menamakan dengan tuhfatul atfal ya, dari Syekh kami yang bernama Al-Mihi yang memiliki kesempurnaan ya. Aku berharap akan manfaat untuk para penuntut ilmu. Ya, jadi bermanfaat untuk para penuntut ilmu. Kemudian beliau juga berharap ada ganjaran dari penulisan Tuhfatul Atfal ini. Kemudian buku Tuhfatul Atfal ini beliau berharap agar diterima di sisi Allah, kemudian juga diterima di sisi manusia, ya. Dan itu terbukti sampai sekarang kita mau untuk mempelajari kitab Tuhfatul Atfal tersebut. Dan juga beliau berharap pahala ya dari menulis Tuhfatul Atfal ini. Baik, lanjutkan. Linnuni intaskun warid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabini. Linnuni intaskun warid tanwini, artinya nun sukun ya dan tanwin itu memiliki arba'u ahkam, ada 4 hukum. Fakhud tabini, maka ambillah penjelasanku ini. Nah, kalau kita lihat di bait yang keenam ini ya, kata arba'u ahkamin ini sebenarnya kalau kita melihat kaidah bahasa Arab ya, kaidah bahasa Arab, maka ini sebenarnya nggak tepat ya, bukan arba'u seharusnya tetapi arba'atu. Kenapa? Apaan Ustadz? Itu materinya belum dibuka, baru filenya saja. Oh, belum dibuka. Iya, baru Subhanallah. ya belum dibuka Ustadz Afwan. Ya, 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 makasih Bu udah diingetin. Yang mana Bu? Bentar ya. Ini Bu. Sebentar. Ah, ini udah belum Bu? Kalau di tempat saya ini masih layar penyimpanan itu berupa PDF, Oh, belum beda. dibuka. Belum dibuka Bu. Iya, Sebentar Bu ya. jadi materi baru penyimpanannya saja, nama penyimpanan. Oh, nggak bisa ya. Sebentar. Nah, sekarang Bu sama. Sudah, Alhamdulillah sudah Ustadz. Nah, Allahu Akbar. Ya syukron Bu, terima kasih udah diingatkan. Ya Allah. Sebentar ya Bu. Nah, nih tadi kita udah masuk ini ya. Nih, bait yang keenam. Linuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin fakhud tabini. Baik. Nah, jadi apabila nun sukun, linuni intaskun, maksudnya nun sukun, walid tanwin dan tanwin itu memiliki arba'u ahkamin. Sebentar. Langsung saja kita di syarahnya. Nah, oke. Jelas, Bu? Halo? Iya Ustadz. Sudah ya? Ketika saya geser ini, kegeser nggak, Bu? Kegeser ya? Nah, Tergeser Ustadz, tergeser. oke. Nah, jadi nun sukun dan tanwin itu ada 4 hukumnya. Maka ambillah penjelasanku. Nah, saya tadi katakan arba'u ahkam ini harusnya bukan arba'u, tapi arba'atu. Ya, kenapa? Karena ahkam itu mudzakkar. Ya, mudzakkar. Jadi arba itu harusnya muannas, arba'atu ahkamin. Gitu. Nah, tetapi di sini kenapa kok pakai arba'u? Apakah beliau nggak paham bahasa Arab? Oh, jelas paham. Ya, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri jelas paham bahasa Arab. Lalu apa alasannya? Alasannya itu karena dikarenakan mempertimbangkan bait gitu ya. Nanti kalau disebut linuni intaskun walid tanwini arba'atu ahkamin, nah, jadi nggak pas. Jadi didengarnya tuh nggak enak. Maka ini karena darurat syair ya, karena terpaksa, jadi supaya pas
didengarnya. Linuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin fakhud tabini. Nah, di sini ada 4 hukum. Ya. Nah, di sini lihat kita ketika membahas tentang nun sukun dan tanwin, maka perlu kiranya kita memahami apa itu nun sukun dan apa itu tanwin. Ya. Nah, lihat. Di sini lihat syarahnya, Bu. Nun sukun adalah nun yang kosong dari harokat dan tandanya adalah tetapnya kedua bibir ketika mengucapkannya. Ia tetap dalam pengucapan dan tulisan dalam keadaan wasol, yakni ketika menyambung bacaan, atau wakof, yakni ketika berhenti. Nah, ia berada pada isim, fiil, huruf di tengah, di akhir maupun di tengah maupun di akhir kata. Nah, lihat di sini. Nah, kalau kita lihat nun sukun, ya. Nah, apa tadi nun sukun? Nun yang kosong dari harokat. Ya, nun sukun, nun sukun adalah nun yang kosong dari harokat. Jadi kita katakan atau gampangnya adalah gini, Bu. Nun sukun itu adalah yang memang dia itu huruf asli, huruf asli. Tapi kalau tanwin itu dia bukan asli, tapi tambahan, ya. Tapi tambahan. Maka kita katakan nun sukun itu adalah nun as-sakinah al-khaliyah minal harokah. Nun yang kosong dari harokat. As-sabitah yang dia itu tetap kondisinya ketika wasol, wakof, ya. Nih wasolon, ya kan? Dia tetap dalam pengucapannya dan tulisannya dalam kondisi wasol. Jadi kalau kita ngucapin nun sukun, ketika kita ngucapin nun sukun, baik dalam keadaan wasol itu ya kayak contohnya sundusin. Nah itu kita ngucapin nun kan ya di tengah tuh. Sundusin. Jadi kita nggak berhenti sun, nggak gitu. Nah kalau sun, nah berarti itu wakof. Tapi kalau kita baca sundusin, nah berarti itu wasol. Kita membaca wasol huruf nun sukun. Artinya tetap ada pengucapannya dan ada tulisannya ketika wasol. Atau wakof, yaitu ketika berhenti. Contohnya wakof adalah yakun. Nah itu wakof nggak ini? Kalau kita baca yakun, wakof nggak itu? Wakof. Wakof. Nah itu. Jadi itu maksud ia tetap dalam pengucapan dan tulisan dalam keadaan wasol atau wakof. Nah terus lanjut, ia berada pada isim. Isim, ya. Isim itu yang menunjukkan apa ya, kayak kata benda, menunjukkan manusia, hewan, ya, kemudian tumbuhan, kemudian benda-benda mati. Nah itu isim. Fiil. Nah, fiil itu apa? Kalau fiil itu kata kerja, ya, kata kerja. Dan huruf. Nah huruf itu kayak seperti in. Nah, itu huruf itu in. Kemudian apalagi min. Min itu juga huruf. Pernah belajar min ya? Min itu kan artinya dari ya. Kayak kita kalau kita nanya min aina anta, dari mana kamu? Min. Nah itu kata min itu juga huruf. Nah itu kan itu namanya huruf. Jadi artinya bisa kita temukan pada satu pada isim, dua pada fiil, tiga pada huruf. Bisa dipahami pengertian nun sukun? Insya Allah bisa, Ustadz. Bila. Kita lanjut. Nah, kita juga harus paham tentang tanwin. Ya, karena kita akan membahas nun sukun dan tanwin, harus paham ini pengertian nun sukun dan tanwin. Nah, apa tanwin? Tanwin adalah nun sukun tambahan, lihat. Nun sukun tambahan yang terdapat di akhir isim pada pengucapan ketika wasol dan tidak ada dalam tulisan, ya. Artinya tidak ada dalam tulisan juga ketika wakof. Nah, jadi kalau tanwin itu bahasa Arabnya ya, kalau kita melihat teks Arabnya itu adalah tanwin adalah nun sakinah zaidah. Nun sakinah zaidah. Jadi nun sukun yang itu adalah bentuknya tambahan. Kalau tadi nun sukun itu kan
dia nunnya nun asli. Nah, tapi kalau tanwin itu nunnya itu nun tambahan gitu. Bukan nun asli, ya, tapi nun tambahan. Yang dia itu apa? Talhaqu akhiral ismi, ada di akhir. Nah, kalau yang sukun tadi, nun sukun tadi kan ada di tengah, ya kan? Ada di akhir. Nah, kalau tanwin itu hanya ada di akhir. Ya, hanya ada di mana? Di akhir. Nah, terus kalau yang nun sukun tadi dalam penulisan itu kelihatan nggak kira-kira, teman-teman sekalian? Dalam penulisan sukun itu Kelihatan. kelihatan. Nah, tapi kalau tanwin itu nggak kelihatan. Hanya secara pengucapan saja, hanya sekedar pendengaran. Kita dengar, contohnya gini, apa bahasa Arabnya pulpen? Kolamun ya. Nah, kolamun. Nah, kita dengar kayak ada suara nun kan? Kolamun di akhir kan? Nah, itu di akhir. Nah, nggak akan pernah tanwin itu kita baca di tengah. Di tengah kata. Nggak akan pernah. Ya. Contohnya nih lihat. Azizan. Ya kan? Nah, hakiman. Baik. Nah, ini setelah kita mengetahui apa namanya? Tentang atau pengertian nun sukun dan tanwin, maka kita bisa mengambil atau menarik kesimpulan perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Satu, ya silakan dicatat ya kalau ada. Yang pertama adalah nun kalau kalau nun sukun itu nunnya adalah sukun asli. Saya ulangi. Kalau nun sukun itu nunnya sukun asli. Kalau tanwin nunnya sukun tambahan. Sudah? Sudah, Ustaz. Perbedaan pertama itu ya. Perbedaan kedua, kalau nun sukun itu terucap dan tertulis sebagai nun sukun. Artinya ada tulisannya, terus ucapannya juga ada. Kalau dilihat secara tulisan ada tulisan nun, terus pendengarannya juga ada n, ya ada n. Nah, kalau tanwin terucap sebagai nun sukun, namun tertulis sebagai harokat ganda. Ya, tulisannya harokat kan ganda, ya enggak? Nah, itu. Tiga, tetap sebagai nun sukun ya. Nun sukun tetap sebagai nun sukun baik ketika wasol maupun wakof. Saya ulangi, nun sukun itu akan tetap sebagai nun baik ketika wasol maupun wakof. Tetapi kalau tanwin, Afwan Ustadz, kadarullah baru mati lampu. Yang nomor 2 tadi bisa diulang Ustadz. ya, yang nomor 2 itu terucap dan yang nun sukun dulu ya. Nomor 2 nun sukun terucap dan tertulis sebagai nun sukun. Terucap dan tertulis sebagai nun sukun. Sudah? Sudah Ustadz. Nah, kalau tanwin itu hanya terucap, tapi pada penulisannya dia berbentuk harokat ganda. Berbentuk harokat ganda. Sudah? Sudah Ustadz. Nah, perbedaan yang ketiga.
tetap sebagai nun sukun ya, nun sukun ya. Yang ketiga, nun sukun itu tetap dia sebagai nun sukun baik wasol maupun wakof. Adapun tanwin terucap sebagai nun sukun hanya saat wasol. Saya ulangi, adapun tanwin ya terucap sebagai nun sukun saat wasol. Perbedaan yang keempat. Nun sukun terdapat di isim, fiil, dan huruf. Saya ulangi, nun sukun terdapat di isim, fiil, dan huruf. Isim itu ya kayak kalau bahasa Indonesianya kata benda lah, atau bahasa Inggrisnya itu noun gitu ya. Ada noun, ada verb ya kan. Nah, kalau isim itu ya yang menunjukkan manusia, menunjukkan hewan, ya tumbuhan. Pokoknya isim itu adalah yang tandanya itu ada tanwinnya. Ada tanwinnya, itu ciri-ciri isim. Atau ada alif lamnya. Nun sukun terdapat pada isim, fiil, dan huruf. Adapun tanwin hanya terdapat pada isim. Adapun tanwin hanya terdapat pada isim. Sudah? Lanjut. Halo? Iya, Ustaz. Perbedaan yang perbedaan yang kelima. Perbedaan yang kelima. Apa perbedaannya nun sukun dan tanwin? Perbedaan yang kelima ya. Nun sukun terdapat di tengah dan di ujung kata. Saya ulangi. Perbedaan yang kelima adalah nun sukun terdapat di tengah dan di ujung kata. Adapun tanwin hanya di ujung kata. Adapun tanwin hanya ada di ujung kata. Ya, sudah? Itu bukunya kalau beli ada, Ustadz. Ya. Yang materi Ustadz share ini bentuk PDF apa buku, Ustadz? Ada Yang ini dijual? Iya. ada. Ada dijual enggak? Betul, ada. Di Shopee juga ada, insya Allah ya. Namanya apa, Ustadz, itu bukunya? Ini Syarah Tufatul Atfal. Nah, bentar ya. Nih, saya liatin ya untuk covernya. Nah, ini kelihatan nggak, Bu? Oh. Iya, iya, iya. Oke, Izin nah screenshot ya, ya Ustadz. screenshot. Silakan. Irtiqa'ut talal liltiqati durari tuhfatil atfal. Sudah, Ustadz. Udah ya. Baik.
Berarti udah paham ya pengertian nun sukun dan tanwin? Insya Insya Allah, Allah. Ustaz. Ya, sekarang kita lanjut hukumnya. Ada berapa hukumnya? Arba'u ahkam. Ada 4. Pertama apa? Lihat di bait yang ke-7 dan ke-8 dijelaskan. Fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Taib. Nah, di sini lihat fal awalul idhar. Hukum yang pertama adalah idhar, ya. Hukum yang pertama itu apa? Idhar. Nah, idhar itu artinya secara bahasa lughatan adalah al-wuduh, jelas. Secara istilah adalah mengeluarkan nun sukun dan tanwin dari makhrajnya, ya, tanpa gunnah apabila ada sesudahnya keduanya, ya, apabila ada sesudah keduanya itu huruf idhar. Yaitu apa huruf idhar? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Taib. Nah, tapi di sini kita akan soroti ya ibu-ibu sekalian dan bapak ikhwah. Ada bapak-bapaknya enggak di sini? Taib. Ada ikhwannya enggak, Bu? Enggak ada ya? Taib. Nah, di sini lihat di pengertiannya. Mengeluarkan nun sukun artinya membaca nun sukun, maksudnya mengeluarkan itu membaca ya, membaca nun sukun dan tanwin dari makhrajnya tanpa gunnah. Nah, ini maksudnya tanpa gunnah di sini keterangannya tanpa gunnah ini ya itu tanpa gunnah yang dipanjangkan Ibu ya atau ikhwas sekalian. Adapun kalau gunnahnya ya yang namanya tanwin dan nun sukun itu pasti ada gunnahnya, Bu. Nggak akan lepas dari gunnah. Ada gunnahnya. Tapi kok kenapa di sini sebutkan tanpa gunnah? Ini yang dimaksud tanpa gunnah adalah tanpa gunnah yang dipanjangkan. Artinya gunnahnya nggak dipanjangkan. Gitu. Seperti apa contohnya, Ustaz? Nah, lihat. Saya akan bacakan. Contohnya di sini. Tanhituna. Nah, ketika saya membaca tanhituna, tanhituna. Nah, ketika saya membaca membaca itu ada gunnahnya. Ada gunnahnya. Tapi gunnahnya itu nggak dipanjangin. Gitu. Nah, ini dalam istilah para ulama sebutkan gunnah aslul gunnah. Gunnah yang pokok. Tetap ada. Atau yang dimaksud tanpa gunnah ini apa Ustaz? Tanpa gunnah yang dipanjangkan. Gitu. Ya. Karena ketika kita baca itu pasti lewat hidung. Lewat hidung. Tanhituna an'amta minhum yan'auna man hajara man amana wal munkhaniqatu fasayunghiduna min khairin min ghillin min hakimin min amalin gitu. Cara bacanya begitu. Yang penting satu jelas suaranya ya, suara nun atau tanwinnya jelas. Kedua, jangan diputus. Ketika kita baca nun sukun itu jangan gini, diputus. Tan hituna. Jadi ada jeda gitu. An amta min hum. Nah, itu jangan. Yan auna itu salah. Jadi kita sambung bacanya. Perhatikan, suaranya nggak putus. Tanhituna an'amta. Bisa dipahami, Bu? Cara membaca idhar? Bisa Ustaz. Tuh, jadi jangan diputus. Kayak di sini yang fatatain. Lihat. Haliman ghafuran fariqan hada tayran ababil kullun amana alimun hakimun latifun khabirun jurfin har
biqaumin hatta ainin aniyah. Baik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Karena waktu yang membatasi, insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya, yaitu matan yang ke-9 atau bait yang ke-9, 10, 11 dan 12 insyaallah ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Itu aja ya. Jadi membaca idhar itu kita memperjelas suara nun sukun dan tanwinnya jelas, tapi tanpa dengung yang dipanjangkan. Tapi kalau dengungnya adalah dengung yang pokok itu tetap ada. Saya ulangi, dengung yang pokok tetap ada, ya. Karena kalau kita ngucapin nun itu pasti lewat hidung, lewat khayshum, ya. Taib Allahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dengan membaca kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar Ustaz. Afwan wa iyyakum. La ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma rabb hadhihi da'wati Muhammad